Saya ini menegakkan keadilan. Keadilan itu tidak memilih agama. Siapapun yang kalah ya kalah. Dan oleh agama apapun dilarang. Hanya karena persamaan agama lalu memenangkan seseorang yang kalah itu tidak boleh. Yang kedua, tanah 5 hektar ini, kalau Anda ingin bersedekah, itu tidak kepada saya bilang. Lalu dia bilang, Bapak kan orang aktivis NU. Ini bisa dikasihkan tanah ini untuk NU, jadikan untuk lembaga pendidikan. Kan itu kerjaan Bapak. Enggak, saya bilang, saya bukan panitia wakaf. Saya bilang, Anda datang saja sendiri ke NU. Saya bilang begitu. Itu Pak, godaan seperti itu. Uang. Besar Pak. Maka saya menjadi mengerti betapa di Mahkamah Agung itu banyak hakim yang sering tertangkap tangan gitu. Saya mengerti, oh itu seperti itu yang datang. Ini baru perkara konstitusi loh Pak. Perkara konstitusi itu enggak nyangkut uang. Kalau di Mahkamah Agung itu menyangkut uang miliaran kadang-kala Pak. Orang menerima barang haram seperti itu. Haram itu haram. Haram ya. Itu saya kira hidupnya tidak akan pernah tenang. Seumpama dapat dia harta banyak, taruhlah saya terima itu pemberian tanah, uang sekian miliar gitu. Saya berpikir saya tidak akan tenang, tidur di rumah, di jalan, dan saya merasa selalu diketawai oleh diri sendiri. Oleh diri sendiri. Anda ini apa sih? Misalnya saya kepada saya akan mengatakan, oh seperti sampah. Saya merasa sampah diri saya ini kalau saya sampai menerima suap. Atau bukan hanya suap, saya akan merasa menjadi sampah kalau saya membuat keputusan di dalam pengadilan itu karena dipengaruhi orang, kepentingan orang. Mafia hukum itu ada tidak? Orang bilang itu fitnah semua. Fitnah karena tidak ada buktinya. Saya bilang saya bisa membuktikan. Maka kemudian saya setel kaset pembicaraan antar pejabat penegak hukum itu, Kejaksaan Agung, pejabat tingginya terlibat, kepolisian terlibat, hakimnya terlibat, pengacaranya terlibat. Itu kan bukti yang sempurna untuk menyatakan bahwa mafia peradilan negeri ini sudah sangat luar biasa. Merusak nadi-nadi kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Jalan keluarnya bagaimana? Saya katakan begini, ini kan kunci untuk menyelesaikan ini. Ini harus yang di atas, yang memimpin ini harus orang bersih. Yang tidak tersandra, tidak muncul karena sebuah proses transaksi politik, melainkan muncul dari kekuatan rakyat. Orang yang seperti itu akan berani melakukan apapun karena dia tidak merasa terikat oleh siapapun. Nah ini perlu kepemimpinan yang bersih dan berani. Nggak bisa kalau seperti ini, kepemimpinan yang kompromi. Negara ini enggak. Pimpinan yang kompromi. Hasil kompromi-kompromi politik untuk menyelamatkan kolusi-kolusi yang ada itu saya kira harus segera diakhiri. Itu sebabnya saya paling keras ya untuk itu. Saya sih, orang nyebut saya calon presiden, sebenarnya sih malu saya. Saya ini merasa tidak pantas, tidak punya potongan, tidak punya modal Pak, tidak punya model juga. Ya kan, modelnya tidak cocok kan jadi presiden. Modal tidak ada. Tetapi banyak orang mendorong, Bapak harus maju menjadi alternatif. Bapak tahu situasi itu dan Bapak punya modal untuk melakukan itu. Ya sudah, saya bismillah. Saya maju sekarang, saya bilang. Untuk menjadi alternatif saya, tapi tetap saja saya berpikir kepada rakyat, kalau Anda punya pilihan yang lebih bagus, pilih yang lain saja. Karena saya pun akan memilih orang yang menurut saya lebih bagus dan menjanjikan kepada negeri ini. Ya, saya selalu mengatakan, apakah di negeri ini tidak ada orang baik? Di negeri ini jauh lebih banyak orang baik daripada yang tidak baik. Rakyat kita itu baik, Pak. Kalau rakyat kita sama rusaknya dengan para pemimpinnya, sudah hancur negara ini. Justru karena rakyatnya yang baik, pemimpin-pemimpinnya yang tidak baik di negeri ini. Itu gimana? Kok bisa Gus Dur milih Anda, ahli hukum tata negara, menjadi menteri pertahanan? Itu dia. Saya juga pun heran waktu saya dipanggil pertama. Ketakjuban saya itu karena sebenarnya saya bukan orang yang waktu itu berhubungan dekat dengan Gus Dur. Oh, enggak. Enggak, Pak. Jadi enggak, ya? Waktu tahun 83 saya masih baru lulus Fakultas Hukum, jadi dosen muda gitu di Jogja di UII. Lalu saya ngundang Gus Dur karena sepengagum Gus Dur. Kok ada ya orang NU dari pesantren hebat kayak gitu. Saya suruh ceramah ke kampus saya. Kalau boleh kami tahu alasan Anda mengagumi Gus Dur? Iya karena waktu itu kecerdasannya luar biasa kan.
Dia kalau berpidato enak, menjelaskan enak, menulis juga enak gitu. Berdebat dengan siapapun, tidak pernah emosional tapi bicaranya tenang tapi selalu kena gitu. Sehingga saya sebagai orang yang juga warga NU, saya merasa bangga nih punya orang pimpinan NU kayak gini. Saya undang ke kampus saya ceramah. Itu tahun 83, 2 atau 3 kali ceramah. Kalau beliau ke Jogja saya nemani makan ke hotel-hotel sederhana nginepnya gitu. Sudah itu saya berpisah lama. 16 tahun kemudian beliau jadi presiden, ingat saya coba, itu kekaguman atau ketakjuban saya ketika bagaimana orang sudah tidak pernah ketemu ingat gitu, bahwa dulu pernah berteman sebentar di Jogja. Dan padahal waktu itu beliau kan sudah kena stroke. Iya, iya. Dimana kan sebetulnya daya ingat beliau juga terpengaruh, tapi toh masih tetap di atas kita. Betul ya, betul Pak, betul. Lalu ketika jabatannya harus Menhan seperti Bapak tanyakan tadi, saya kaget juga. Saya perlu Menteri Pertahanan katanya. Nah, saya bilang, Pak Presiden, itu Menteri Pertanahan kan sudah dibubarkan. Kan saya kira Menteri Pertanahan. Gitu kan dulu ada Hasan Basri Duri kan. Menteri Pertanahan. Itu sudah tidak ada. Kenapa mau dihidupkan lagi Menteri Pertanahan? Lalu Gus Dur bilang, bukan pertanahan, pertahanan katanya. Wah, saya kaget. Lalu visinya jelas bagus, gini loh katanya. Di Indonesia soal hubungan sipil militer itu kan hanya menjadi wacana politik, tidak pernah menjadi wacana hukum tata negara. Oleh sebab itu Anda sekarang masuk ke situ, soal hubungan sipil militer itu aturlah dengan hukum tata negara agar tidak menjadi soal politik terus. Nah itu kan visinya bagus. Saya nawar Pak, Gus jangan Menteri Pertahanan lah Bapak Presiden, bagaimana kalau saya jadi Menteri Kehakiman? Iya saya nawar gitu. Enggak, itu Yusril sudah senang di situ, tidak mau diganti katanya. Bagaimana kalau saya Menteri Sekretaris Kabinet saja? Wow, sudah ada Marsilam katanya. Nah, lalu saya nawar terus, kalau gitu bagaimana saya Menteri Urusan HAM?